Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam INDRI, Injil dan Inspirasi hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini adalah Mesias dari Allah. Dan perikopa bacaan Injil yang akan kita jadikan dasar bermenung diambil dari perikopa Injil Markus pasal 12 ayat 35 sampai dengan 37. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa bacaan Injil kita pada hari ini sangat singkat, namun pesannya sangat dalam. Sejak awal kita mengamini bahwa Yesus adalah seorang transformer iman Yahudi. Yesus ingin mengembalikan iman Yahudi pada jalurnya, dan jalur utama iman Yahudi adalah memuliakan Allah di atas segalanya. Yesus ingin mengembalikan iman Yahudi ini, dasar iman Yahudi ini, kepada keasliannya. Pada zaman Yesus, Daud dipandang sebagai hamba setiawan, dipuji dan dipuja oleh seluruh orang Israel pada zaman itu karena kebesaran dan kejayaan yang dibawa oleh Daud bagi Israel. Ia juga dipuji karena ia panglima yang hebat. Daud tak pernah terkalahkan dalam perang. Tetapi hal terutama yang saat itu dilupakan oleh banyak orang Israel adalah Daud bisa menjadi besar karena Allah memilih dia menjadi hambanya. Seorang gembala yang rupanya kemerah-merahan dipilih oleh Allah menjadi raja bangsa Israel. Krisis kepemimpinan yang dialami oleh orang Israel saat itu dipecahkan oleh Allah dengan mengutus Nabi Samuel kepada Isai di Bethlehem, dan di antara saudara-saudaranya yang berbadan besar, Daud yang paling muda terpilih dan akhirnya diurapi di tengah saudara-saudaranya. Maka yang membesarkan Daud bukan kemampuannya sendiri, tetapi yang membesarkan Daud adalah pilihan Allah atas Daud. Allah lah yang menjadikan Daud itu besar. Kasih Allah lah yang membuat Daud sungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang mumpuni. Daud kemudian dijadikan patron manusia beriman, dan Mesias yang diharapkan oleh semua orang Israel harus seperti Daud atau Daud baru. Orang Yahudi kemudian berpikir, sebagaimana Allah berjanji bahwa tahta kerajaan tidak akan menyingkir dan berpindah dari keturunan Daud, maka Mesias juga harus berasal dari akar Daud. Mereka melupakan hal utama, bahwa Allah memiliki kebebasan untuk memilih jalannya dan memilih utusannya sendiri. Allah yang utama, Allah yang menjadikan Daud besar, kemudian terlupakan dan terkikis oleh kebesaran Daud. Maka Yesus dalam bacaan Injil menyebut dengan sangat jelas, Daud menyebut dia tuannya. Daud mengakui Mesias adalah junjungannya, tuannya, Allahnya. Yesus mau mengatakan bahwa Mesias adalah Allah sendiri, Allah yang hendak menyelamatkan umatnya. Daud adalah alat di tangan Allah untuk menyampaikan kehendaknya, tindakannya atas bangsa Israel guna menyelamatkan mereka. Maka porsi terbesar seharusnya ketika Daud berjaya adalah pujian kepada Allah, jangan dibalik.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan pernyataan Yesus tersebut, kita manusia-manusia Kristiani, khususnya manusia Kristiani Katolik, diingatkan bahwa kejayaan manusiawi berasal dari Allah. Kita harus terpukau pada kasih Allah yang membesarkan manusia, bukan pada manusianya sendiri. Kita harus memuliakan Allah yang menjayakan manusia, dan bukan berhenti pada kejayaan manusiawi, karena apa yang tampak pada manusia berasal dari Allah. Apa yang harus kita katakan? Terpujilah Allah yang menghadirkan Mesias guna menyelamatkan kita. Terpujilah Allah yang mempercayakan kebesarannya dan keagungannya atas kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati.